Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gua Rangga. Pakai desktop PC dikonekin ke dua layar eksternal tuh kayaknya udah cukup biasa ya. Atau kayak gue sekarang nih, gue pakai laptop tapi dikonekin ke layar eksternal, jadi punya dua layar juga. Itu kayaknya udah cukup umum, banyak yang udah pakai. Nah, tapi kalau ada laptop yang punya dua layar internal, kira-kira gimana experience-nya? Kenalin, ini adalah Asus ZenBook Pro Duo UX 8402. Kira-kira apa aja sih menariknya laptop ini? Yuk kita bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ke channel The Grid, karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita bakal upload video baru setiap minggu. Oke, lanjut kita bahas Asus ZenBook Pro Duo UX 8402. Oke, konsep gadget dengan dua layar itu sebenarnya bukan barang baru sih ya. Ingat nggak Nintendo DS atau Nintendo Dual Screen? Ini adalah konsol handle-nya Nintendo yang punya dua layar. Fungsinya apa untuk di game sebenarnya? Contohnya kayak gini, misalkan kita main sebuah game, di layar utama itu adalah main gameplay-nya, sementara di layar kedua kita bisa naruh maps, bisa naruh items, bisa naruh health bar, dan lain-lain. Jadinya kalau biasanya main game di satu layar itu, ininya banyak banget, indikator-indikatornya banyak banget. Nah, itu semua bisa dipindahin ke layar kedua. Jadinya experience di layar utamanya jadi lebih nyaman, jadi lebih bersih gitu ya. Nah, kalau di produktivitas fungsinya apa? Nah, tadi kan gue udah ngomongin kalau di produktivitas desktop PC pakai dua layar atau laptop pakai layar eksternal. Ini juga ngaruhnya ke produktivitas. Jadinya tuh kita bisa ngerjain lebih banyak hal dalam satu waktu. Awalnya tuh di gue kebayangnya produknya tuh bakal bulky banget, bakal tebel banget, dan repot lah kalau punya laptop dengan dua layar. Nah, Asus udah mengembangkan laptop dua layar ini dari 2019, kalau gue nggak salah. Dan eksekusi produknya cukup menarik. Layar kedua itu nggak sama besar dengan layar utama, tapi berbentuk lebih persegi panjang dan lebih kecil, serta letaknya ada di atas keyboard. Awal gue lihat desainnya, yang kepikiran di kepala gue tuh adalah, ini mah laptop konsep aja, nggak bakal jadi produk beneran. Tapi ternyata gue salah. Asus terus menyempurnakan konsep laptop dua layar ini sampai sekarang, dan menurut gue udah lebih mateng buat pasar. Di tahun 2022 ini ada Asus ZenBook Pro Duo UX 8402 yang udah hadir di tengah-tengah pasar. Yang gue coba ini adalah varian dengan Intel Evo Core i7 12 Gen dengan Iris Xe graphic. Ada juga varian lain yang udah pakai RTX 3050. Tapi di video ini gue nggak akan banyak ngomongin tentang performa atau gamingnya. Tapi gue akan lebih ngebahas gimana sih experience-nya pakai laptop dengan dua layar. Ini adalah pengalaman pertama gue nyobain laptop dua layar atau laptop dual screen. Dan gue cukup kaget pas pertama kali gue megang barangnya. Ternyata barangnya tuh nggak seberat dan sebulky yang gue bayangin. Ini cuman 1,75 kg. Nggak terlalu beda jauh sama laptop-laptop kebanyakan. Ini baru berasa beda ketika udah dibuka laptopnya. Oh ya, tapi untuk bukanya sendiri agak beda nih sama laptop-laptop biasa. Gue harus nahan bodinya pakai satu tangan dan buka layarnya dengan satu tangan lagi. Kenapa harus gini? Karena kalau gue cuma buka pakai satu tangan, itu biasanya agak susah. Jadi karena bodinya tuh ikut ngangkat biasanya. Nah, ketika dibuka baru deh berasa bedanya Asus ZenBook Pro Duo UX 8402 ini sama laptop lain. Terutama ada di layar keduanya, yang Asus itu nyebutnya adalah ScreenPad Plus. Ini ukurannya 12,7 inch dengan refresh rate 120 Hz. Udah banyak nih skenario yang kebayang di gua untuk pemakaiannya nih bakal bisa untuk pakai apa aja. Nanti kita coba ya. Sebelum bahas lebih lanjut, gua mau balik ke desainnya dulu. Di bagian depan ada yang menarik, karena logo Asusnya itu bukan yang tulisan Asus kayak biasa, tapi pakai icon huruf A yang sekilas ngingetin gue sama icon yang ada di Star Trek. Keren, jadi lebih simple. Kemudian untuk desain bodinya sendiri, ini cukup unik, premium, dan feel-nya itu futuristis. Berasa banget kalau ini adalah laptop high-end. Nah, sekarang kita bahas ke bagian hinge-nya nih. Ini unik nih, dan cukup beda sama seri sebelumnya. Hinge-nya ini nggak nempel ke bodi utama laptopnya, tapi malah nempel ke ScreenPad Plus-nya. Sekali lagi, ini jadi kelihatan futuristis, dan airflow-nya sendiri kayaknya jadi lebih baik, karena jadi cukup banyak ruang terbuka kalau dibandingkan dengan desain seri sebelumnya. Asus menyebutnya dengan iCool Plus.
Nah, untuk penopang screenpad plusnya ini sudutnya sekitar 12 derajat. Jadinya lebih enak untuk melihat konten yang ada di Asus screenpad plusnya. Jadi lebih jelas karena sudutnya nggak rata sama keyboard, nggak flat sama keyboard, tapi agak lebih naik dikit gitu. Jadi lebih gampang buat ngelihat konten yang ada di Asus screenpad plusnya. Tapi dengan adanya screenpad plus ini, jadinya harus ada penyesuaian desain yang harus dilakukan, terutama di bagian keyboard dan bagian trackpadnya. Keyboardnya tuh harus jadi lebih maju ke depan, dan trackpadnya itu jadinya terletak di sisi kanan. Beda ya dengan laptop-laptop kebanyakan. Jujur gue perlu penyesuaian nih untuk pemakaian keyboardnya, karena lumayan nggak umum posisinya. Pemakaiannya mesti disesuaikan, kalau nggak bakal lumayan pegel makainya. Dan trackpadnya ini juga lumayan kecil ukurannya. Tapi nggak perlu waktu lama kok untuk terbiasa dengan keyboardnya. Beda dengan trackpadnya, gue masih belum terbiasa nih sampai sekarang. Dan karena kebetulan gue juga kidal, jadinya agak sulit nih dengan posisi trackpad yang ada di kanan, nggak di tengah kayak laptop-laptop kebanyakan. Oh ya, tambahan dikit, karena screenpad plus sama keyboardnya ini jadinya lumayan padat di bagian atas, jadinya nggak ada ruang kosong nih di sini. Nilai plusnya adalah nggak banyak stiker yang ditempel-tempel di bagian body laptopnya, kayak kalau misalkan laptop-laptop biasa kan di sisi kiri atau di sisi kanan itu banyak stiker yang kayak Intel Inside atau Powered by AMD yang semacam gitu-gitu. Di sini nggak ada di bagian body ini, tapi adanya itu di bagian bawah, yang dimana sebenarnya menurut gue nggak terlalu masalah karena bakal jarang-jarang juga ngelihatnya. Oke, sekarang kita bahas screenpad plusnya ya. Untuk screenpad plusnya ini sendiri menurut gue adalah nilai jual utama dan fitur paling menarik yang ada di Asus ZenBook Pro Duo UX 8402. Dan cuman Asus aja nih kayaknya yang udah punya sekarang. Setelah gue coba, buat gue screenpad plus ini cukup menunjang dan mempercepat produktivitas gue dimanapun. Sebagai content creator dan designer, jelas kepake banget buat kerja. Mulai dari buka dan balas-balasan email buat cek kerjaan di layar utama, sambil di screenpad plusnya itu, gue bisa buka Spotify buat dengerin musik. Kemudian selanjutnya gue juga bisa browsing-browsing ide konten baru di layar utama, sambil nyatet atau bikin skripnya di Notion di layar kedua atau di screenpad plusnya. Setelah itu gue juga bisa ngedit video atau edit thumbnail. Nah, asiknya di software Adobe yang biasa gue pakai yaitu Photoshop, ini udah support control panel. Jadi ketika gue buka Photoshop, screenpad plusnya itu langsung berubah jadi semacam panel yang menampilkan button atau slider untuk mempermudah kerjaan desain. Kayak ada slider buat zoom in zoom out, buat ngecilin atau besarin opacity, kemudian untuk flip image, dan lain-lain. Ini ngebantu banget buat para desainer. Proses ngedesain jelas jadi lebih cepat. Dan ini bisa diatur di software bawaan yang namanya ProArt Creator Hub. So far sih ProArt Creator Hub ini baru support Adobe, tapi nggak menutup kemungkinan bakal support software-software yang lain juga. By the way, tadi gue udah ngomong kalau gue kurang suka dengan trackpadnya yang ada di sebelah kanan. Karena gue kidal, jadinya susah nih buat pakai tangan kiri di trackpad yang ada di sebelah kanan. Tapi ternyata ada alternatifnya. Tinggal tap 3 jari di screenpad plus. Screenpad plusnya ini bakal langsung berubah jadi trackpad raksasa. Lumayan banget, bisa jadi buat alternatif untuk gue yang kidal ini. Biarpun sebenarnya tetap lebih enak pakai trackpad physical. Kemudian ada pelengkap untuk menggunakan Asus ZenBook Pro Duo UX 8402 ini agar lebih optimal. Ini adalah Asus Pen 2.0. Seperti stylus pada umumnya, kita bisa menulis dengan tangan atau bisa gambar-gambar atau doodling dan lain-lain. Dan biarpun Asus Pen 2.0 ini support layar utama dan support layar screenpad plusnya, tapi untuk penggunaan gue secara pribadi kok kayaknya gue lebih cocok pakai Asus Pen 2.0 ini untuk dipakai di screenpad plusnya aja. Karena secara angle lebih pas, dan ketika gue coba di layar utama, goyang banget nih layarnya, jadinya nggak firm gitu. Jadi sepertinya akan susah pakai stylus di layar utamanya. Dan ya, gue emang masih penganut paham kalau pakai stylus itu bidangnya harus horizontal, nggak vertikal. Jadi biarpun di kedua layarnya bisa pakai stylus, gue tetap lebih sreg buat pakai Asus Pen 2.0 ini untuk di screenpad plusnya aja. Overall, pakai laptop dengan dua layar ini jadi experience baru buat gue. Awalnya gue tuh menduga
gue nggak akan sesuka atau biasa-biasa aja lah paling nggak dengan laptop 2 layar. Paling ini cuman gimmick gitu. Gue sempat berpikiran kayak gitu. Tapi setelah gue nyoba secara langsung, gue pakai secara langsung, pendapat itu berubah. Dan menurut gue laptop dengan 2 layar kayak gini cocok banget buat kebutuhan gue. Kekurangan yang utama menurut gue ada di daya tahan baterai. Tapi menurut gue juga bahwa kalau lo udah pakai laptop dengan 2 layar, lo pasti udah menduga atau ya udah ngira-ngira lah bahwa baterainya itu nggak akan seirit laptop dengan 1 layar. Ya karena apa? Karena dia menghidupkan atau memberi power buat 2 layar. Jadinya pasti daya penggunaannya tuh pasti lebih boros dari 1 layar. Menurut gue ini emang bukan laptop buat semua orang. Tapi kalau emang ada budgetnya, mungkin lo bisa mempertimbangkan Asus ZenBook Pro Duo UX8402 ini sebagai salah satu pilihan. Dengan harga Rp29.990.000 untuk yang base model, kalau emang lo tertarik, mungkin lo akan ngerasain experience yang belum pernah rasain di laptop-laptop yang udah lo pakai sebelumnya. Kira-kira gitu ya. Oke, sekian video dari The Grid. Like videonya kalau emang suka, subscribe ke channel The Grid, kemudian follow Instagram kita di thegridco.id. The Grid sign out. Bye.